berjarak dikit yang di ujung yang tengah. Ini tolong dirapiin tuh dulunya. Bapak nggak mau geser, Bu. Bapak geser dikit ya. Nah, geser ya. Baik, alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran ini kita awali dengan berdoa. Yuk, siapa ketua kelas pimpin doanya. Ya udah, ganti aja ya yang menjelaskan untuk aku SMA. Teman-teman, ayo kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ambil absensi dulu ya. Ambil daftar hadir dulu. Desi, Widayanti, Nova, Titi, Zura, Sasa, Bulan, Nggak hadir, Bu, sakit. Sakit udah lama sakitnya. 2 hari, Bu. Sudah ada dilihat? Kok belum dilihat temannya? Corona, Bu. Baiklah ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, Bu. Saya lupa. Ada yang ingat? Sudah pada lupa semua lupa ya? Nah, baik, minggu lalu kita mempelajari tentang masuknya orde lama. Nah, dari minggu ini kita masuk materi awal yaitu bisa dibaca tulisan Ibu? Ya, hari ini kita mempelajari tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa orde lama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah agar peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa orde baru dan menyajikan dalam bentuk laporan. Ada yang udah tahu apa ini orde baru ini? Ada yang tahu? Kok pada diam, nggak ada belajar ya? Jadi pada masa orde baru ini ada 2 kehidupan, yaitu yang pertama politik dan ekonomi. Yang pertama kita bahas tentang kehidupan politik. Yang keduanya kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan politik orde baru ini, orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Nah, selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik terbagi menjadi 2. Ada yang tahu apa saja? Kebijakan politik ya, Kebijakan dalam negeri dan luar negeri sebentar. 1, kebijakan Nah, dalam kebijakan dalam negeri ini terbagi dari beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan ada beberapa hal, yaitu 1, pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu tahun 1971. Yang dimaksud dengan pelaksanaan pemilu tahun 1971 ini ialah pemilu yang sudah diatur melalui MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971
Ini berbeda dengan pemilu yang tahun 1955 pada Orde Masa Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1977 hingga tahun 1997. Yang kedua, penyederhanaan politik. Penyederhanaan politik ialah menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau disebut PPP dan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Formuti, Pertim, dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Mubah, IPKI, Parkindo atau golongan karya. Yang ketiga, difungsi. Yang ketiga, fungsi ABRI. Fungsi ABRI ialah di mana peran ganda antara ABRI sebagai kekuatan sosial, pertahanan, keamanan, dan sosial politik. ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Yang terakhir ialah pedoman penghayatan. Penghayatan dan pendalaman Pancasila. Atau disebut dengan P4. Nah, P4 ini ialah bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri. Yang kedua tadi ialah kebijakan. Langsung kita masuk dengan kebijakan kedua politik, yaitu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri itu terbagi dari beberapa hal juga. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, di mana Indonesia pada saat Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dalam masyarakat dan Singapura, pemutusan hubungan dengan Tiongkok, dan yang terakhir memperkuat kerjasama regional atau internasional. Termasuk dengan kebijakan yang keduanya, yaitu kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Ada yang tahu berapa kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru? Jadi pada masa Orde Baru itu memiliki slogan yang berfokuskan untuk ekonominya, yaitu dinamakan dengan Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan ini mempunyai dua arti, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menunjukkan kepada terciptanya keadilan. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru ada beberapa. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedua, revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dalam cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, dispeksifikasi, dan rehabilitas. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita masuk dalam permainan ya. Jadi bukan permainan sih, di sini Ibu membuat media pembelajaran. Kita namakan dengan papan poin. Itu kita bagi atas 2 kelompok. Kelompoknya Ibu yang membagi atau bagi sendiri? Aja. Oke, berarti kelompok yang di depan itu kelompok pertama, yang di belakang itu kelompok 2.
Nah, di sini Ibu jelaskan cara bermainnya ya. Dalam permainan ini, Ibu menyediakan 10 pertanyaan. Masing-masing kelompok nanti maju satu orang. Jika dia bisa akan memilih ini dan menjawab pertanyaan. Jika dia bisa menjawab langsung, dia akan mendapatkan kelompoknya akan mendapatkan 1 poin. Tetapi jika dia tidak bisa menjawab langsung dan dibantu oleh kelompok, dia akan mendapatkan 1 poin. Jika menjawab langsung, dia mendapat 2 poin, dan jika dibantu oleh kelompok, mendapat 1 poin. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Ya, di kelompok 1 ada yang ingin maju ke depan pertama untuk memilih jawaban. Tunjuk aja, Bu. Yuk, Nova aja dulu. Pilih, Bu. Ya. I like color jingga. Dia bilang apa, Bu? Color, not color. Ya, jawab baca pertanyaannya. Jawab, Bu. Baca ya. Sebutkan apa kepanjangan dari P-4. Bisa jawab. Apa, Bu? Lempar ke jawab ke teman mungkin. Yanti tahu. Jangan malu-malu mau tayar, Bu. Ya. Pedoman penghayatan pendalaman Pancasila. Ya, Teman pintar. saya, Bu. Diapresiasi untuk temannya. Ya bukan teman saya, Bu. Baik, bisa dikembalikan pertanyaannya. Kembali ke tempat. Duduk, Bu. Ya. Ambil aja. Ambil aja juga nggak apa-apa. Ya, kelompok 2, Siti. Cikgu, Ibu. Ya, Bu. Ya, pilihlah. Itu aja itu. Ini Ya, baca. nampak. Pertanyaannya, ada berapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan saat itu? Sebutkan. Ada berapa? Saya lupa, Bu. Tadi lupa. Ya, mungkin bisa tanya ke temannya. Teman-teman ada yang bisa bantu. Ya, silahkan. Ada 2, Bu. Sebutkan. Kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Ya, pintar. Allah, terima kasih. Ya, silakan kembali. Oh, yang tadi untuk kelompok 1 cuma dapat 1 poin, kelompok 2 juga mendapatkan 1 poin. Oh. Kasih Cikgu. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang masih ingin maju. Ini masih 10 pertanyaan, udah terjawab 2, masih ada 8 pertanyaan. Ya, kelompok 2. Kelompok 1 Kelompok 1 ya. Yuk. Kamu berarti ya. Nanti kamu semangat. Tolong aku nanti ya. Ya. Oh, alhamdulillah. Apa kepanjangan dari OKI? Organisasi Konferensi Indonesia. Masya Allah. Islam. Kurangi poinnya. OKI itu artis loh, Bu. Hati jeliteng. Ya, berarti cuma dapat 1 poin ya karena 1 salah. Aku ya. Mendingan salah kita ya. Nggak jawab apa-apa ya daripada jawab. Iya, Bu. Nggak bisa jawab tadi, Bu. Apresiasi lah, Bu, teman saya. Nggak bisa. Ya, kelompok 2 lagi. Aku ini apa? 2 ya. Dia pergi sekolah nggak mandi, mau bakal tidur. Oh, tahu tenang. Pada masa kepemimpinan siapa Indonesia dipimpin paling lama dan berapa tahun? Itu pendek banget. Tahu ya. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Soekarno. 2 tahun, Bu. Siapa? Pada masa presiden siapa? Ada sisikan Bu. Ya enggak, Soekarno, Bu. Soekarno, Bu. Kan, Bu. Presiden Iya. pertama, Bu. Salah, Presiden Soeharto yang
Ibu. Jawab aja. Kepanjangan dari PPP. Udah tadi ya? Belum. Udah tadi. Belum, satu lagi belum. Itu beda. P4 tadi tuh. Tadi P4 Oh di iya P3. iya. Iya iya. P3. Kami udah dapat poin. Bu, Ya lanjut. Partai Persatuan Pembangunan. Ya benar. Berarti cuma dapat 1 poin juga ya. Selanjutnya. Ayo Zur, ayo Zur. Sahabat 2 poin. Coba saya. Cobain penjelasannya berarti. Ini sih tadi udah. Sudah. Belum. Ada berapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan saat itu? Udah ya? Udah tadi cikgu, yang lain cikgu. Oh yang lain lagi. Beda, itu yang ini tadi. Ada berapa kebijakan politik saat itu? Iya beda. Beda. Tadi saya ekonomi, Bu. Oh dari dia ada ekonomi berarti sekarang Anda politik. Ada berapa kebijakan politik saat itu? Sebutkan. Ya. Sebutkan. Ada 2, berarti udah dong Udah tadi disebutkan kebijakan tadi, Bu. luar negeri dan dalam negeri. Ya Bu, yang lain lah Bu. Mana sih teman-teman? Ya. Ya berarti Zura mendapatkan bonus 2 poin. Berhasil. Kenapa mau jadi Karena di dalam 10 pertanyaan ini ada 1 kupon yang menjelaskan tentang mendapatkan 2 poin. Ya selanjutnya. Kelompok selanjutnya yuk. Sombong amat. Kamu lagi yang maju. Ya jangan ribut ini nilai. Tunggu ya. Iya, jadi aku baca dulu. Ya apa lagi yang kedua? Ada berapa kebijakan politik dalam negeri yang dikeluarkan saat itu? Saat apa nih? Saat Belum, ini di dalam kebijakan politik itu ada beberapa kebijakan lagi yang itu yang disebutkan. pertanyaannya ambigu. Apa ente? Tolong Apa sih? Apa? Ulang lagi. Apa? Ada berapa kebijakan politik dalam negeri yang dikeluarkan? Ada. Nah, ya. Teman saya bantu bu. Desi Bu. 2. Bu, Saya Bu. Jawab. 4 pelaksanaan pemilu 1971 Bu. Penyederhanaan politik. Ulang pertanyaannya dong. Pendalaman penghayatan dan pendalaman Pancasila. Benar. Berarti 1 poin ya karena dibantu jawabannya. Apa tadi soalnya? Ulang dong. Sebutkan kebijakan politik dalam negeri. Ya kan, Mbak? Iya bu. Ini teman saya. Berarti nilai saya juga kan? Ya, nomor 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Itu 4 ya nilainya. Iya. Siti. Jangan salah. Saya mau sampaikan dulu. Yang mana yang belum, Bu? Yang di sini belum semua. Oh, ini ya. Panjang. Pada pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi. Sebutkan apa nama dari slogan tersebut. Ayo, apa namanya? Apa teman-teman? Trilogi pembangunan. Nah, tambah 1 poin ya. Ya teman saya, salah teman saya itu sama saya. Ya, selanjutnya. Kita udah habis. Masih ada 3 pertanyaan lagi, yuk. Dan tidak. Tolongnya, teman. Apa peran ganda dari dui fungsi? Peran ganda dari dui fungsi, yuk. Apa peran ganda dari dui fungsi? Nggak boleh teman saya dulu ya. Saya nggak mau sih. Ya, 2 detik. Apa peran ganda dari dui fungsi? Kami, Bu. Kekuatan pertahanan, keamanan, dan kekuatan sosial politik bu. Benar, tambah 1 poin. Yuk, selanjutnya.
kepanjangan dari Oki? Saya Bu. Saya Bu. Oki sudah. Satu lagi. Satu lagi. Ya, ini poin yang Amus. menentukan. Ada berapa kebijakan politik dalam negeri yang dikeluarkan saat itu? Ada juga. Udah tadi. Iya juga. Tidak habis Bu. Ini udah tadi ini pertanyaan saya tadi ini Bu. Udah habis berarti ya? Ya Bu. Ulang lagi Bu. Nah udah Bu. Dikarenakan poinnya sama, kembali duduk dulu ya nak. Dikarenakan poinnya sama, jadi Ibu akan memberi satu pertanyaan di mana yang bisa menjawab itu akan menjadi pemenangnya ya. Hadiahnya ada Bu. Ada, pasti ada. Duluan tunjuk tangan bagi Bu. Ada Ya, duluan bilang. yang pertama sekali tunjuk tangan ya. Pertanyaannya ialah, pada masa kepemimpinan, karena tadi belum ada yang bisa jawab ya pemimpinan siapa yang paling lama. Jadi saya tanya, pada masa kepemimpinan siapa Indonesia dipimpin paling lama dan berapa tahun? Ya, Soeharto 32 tahun. ya benar. Kasih aplaus untuk kelompok satu karena kelompok satu yang menjadi pemenangnya. Kan itu tadi pertanyaannya udah Bu. Iya, tadi kan belum terjawab. Jadi kita buat pertanyaan baru. Tadi kan belum terjawab pertanyaannya dari saudara Caca. Oh gitu ya Bu. Saudari ya. Saudari Caca tidak Soekarno Bu. Mana Ibu jawab? Enggak, tadi pertamanya Soeharto. Terus karena di Yuk kan Lut. Ya, jangan ribet, jangan ribet. Belum sekolah aja yang berantem. Belum sekolah nanti berantem ya. iya tunggu kayak. Dari pagar. Aku nih Lewat bener mana? ya. Lewat mana? Mana sekolah? Jalan biasa. Tunggu kau ya Merlin. Ya, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Teman saya bisa Bu. Oh ya, tadi untuk yang memenangkan kelompok satu dibebaskan tugas untuk minggu depan. Ya, cuma tugas ya, ciki-ciki Bu. Main kelereng. Kita nggak ada ciki-ciki karena kita puasa hari ini ya. Saya nggak puasa Bu. Ya, yang bisa memberikan kesimpulan itu akan mendapatkan poin ya. Akan ada nilai plus. Yang menang tadi dibebaskan tugas untuk minggu depan. Dan sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini akan mendapatkan nilai plus. Gratis UAS Bu. Nggak? Ya, gratis UAS. Ini Gratis UTS ya. Emang selama ini bayar ya Bu? UTS-nya ditiadakan langsung dapat nilai. Masya Allah, nanti ini lebih itu Ya, ada yang bisa memberi kesimpulan pada materi hari ini? Ayo Bu, di sini. Ya, Mantap, daging semua nih ngomong. Oke. Baik dari pelajaran yang saya ingat, yang saya bisa disimpulkan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, dalam kehidupan ini dipimpin oleh Soeharto yang paling lama 32 tahun, di mana dalam orde ini adanya beberapa kebijakan politik baik di luar maupun di dalam negeri. Nah, di sini juga ada salah satu organisasi yang bernama OKI dengan Konferensi Islam, di mana pada masa pemerintah Orde Baru ini juga memiliki slogan, salah satunya mereka melakukan kebijakan ekonomi, di mana slogan ini bernamakan trilogi pembangunan. Nah, dari kebijakan ekonomi ataupun politik yang ada pun yang dikeluarkan pada kebijakan ekonomi itu sendiri, yakni rencana pembangunan dalam jangka 5 tahun dan revolusi hijau. Kalau revolusi hijau ini bisa kita ambil example-nya yaitu bercocok tanam. Lalu ada pula peran dari fungsi ABRI di bidang politik itu sendiri, yakni dalam pertahanan keamanan, kekuatan, sosial politik. Sekian dan terima kasih Bu. terima kasih untuk Ananda Desi ya, berarti dapat nilai plus dan UTS-nya dibebaskan untuk minggu depan. Ada yang masih ingin menyimpulkan materi tentang hari ini?
Yuklah, yang lain kok pada tidur. Puasa, Bu. Mau puasa, ada sahur tadi. Sahur Bu, pakai ayam. Ayam Kok biu. sama? Semuanya ayam Bu. Kok sama serumah? Nanti dimasakin mama Bu. Salam ke mamanya ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Mamanya di bawahnya. Mamanya kayaknya ibu deh. Oke. Masih ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Udah Bu. Sudah selesai. Oke. Ibu sedikit ibu simpulkan ya, yang disimpulkan oleh saudari kita Desi tadi benar bahwa dalam kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru ini terbagi dari dua kebijakan. Kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan politik itu terbagi dua kebijakan, yaitu kebijakan luar negeri dan juga kebijakan di dalam negeri. Begitupun dengan kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi terbagi beberapa kebijakan. Yang pertama, rencana pembangunan Replita atau rencana pembangunan 5 tahun. Dan yang kedua itu revolusi hijau, di mana revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian pada umumnya. Nah, sampai di sini paham? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, untuk tugas minggu depan, baik, catat ya, anak-anak, untuk tugas minggu depan, kita meresum pertemuan selanjutnya. Dan untuk materi yang hari ini, kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru, untuk kelompok 2, dikarenakan tadi kalah, tolong membuat makalah tentang kehidupan politik dan ekonomi. Ya Bu. Dan untuk semuanya harap belajar lebih baik lagi agar bisa lebih kondusif pelajarannya, agar tidak ibu saja menjelaskan, ananda semua bisa juga menjawabkan. Baik, sampai di sana saja pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, Bu? Boleh. Tunggu kamu ya di depan gerbang. Jangan ribut ya. Kamu yang aja lah yo. Udah, Mak.